Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah di hari yang penuh keberkahan ini dan di jam yang penuh keberkahan juga, serta di saat turun hujan yang mana saat-saat diturunkannya keberkahan, kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Qabla an nabda'a darsana, uridu an aqra'a lakunna kashfal hudur. Man du'iya ismuha faltaqul hadirah. Ibu Agneta Arevinda, tadi izin terlambat begitu, Bu Amalia. Hadirah. Ibu Ayu Agustin. Lam tahdur. Mbak Eka. Hadirah Ustadz. Ibu Erlin. Ibu Hanifah. Sepertinya izin barusan namanya. Izin ditinggal sebentar. Tadi sudah bergabung. Ibu Siti Zuhroh. Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fiik. Ibu Yanti. Lam tahdur. Ibu Jemi. Aca. Ibu Mutia. Hadirah Ustaz. Hadirah. Baik. Alhamdulillah. Nabila. Ibu Zainah. Nabila. Nur Ramadhani. Ibu Sri. Supriyaningsih. Ada yang belum saya panggil? Ibu-ibu? Baik. Tidak ada, ya? Darasna fil liqa'ina al-madi ad-dars ats-tsamin. Alaysa kadzalik? Gimana kemarin kalau ditanya alaysa kadzalik? Di pertemuan yang lalu, kita mempelajari ad-darsus tsamin. Alaysa kadzalik? Apakah? Jawabnya bagaimana kamu kemarin? Alaisa. Bala itu Ustadz. Bala. Ya. Bala ya. Bala. Jawabnya? Bala. Bala atau na'am? Kalau betul, kan saya tanya, bukankah kita telah mempelajari bab 8 di pertemuan yang lalu? Oh, bala. Alaysa qad darasna ad-dars ats-tsamin fi liqa'ina al-madi? Maka jawabnya bala, benar. Bala itu artinya betul. Betul. Darasna ad-dars ats-tsamin fi liqa'ina al-madi. Begitu, ya? Jawabnya bala, bukan na'am. Kalau na'am berarti Tidak. Kebalikannya, tidak. Berarti tidak. Berarti yang kita pelajari bukan pelajaran 8. Begitu, ya? Iya. Baik. Berarti pekan lalu kita mempelajari bab 8 atau ad-darsus tsaminu. Amin. Madza darasna fid darsis tsamin? Apa yang telah kita pelajari
setidaknya kita mempelajari 3 poin pembelajaran, 3 poin pembahasan. Di antaranya al-isyaratu ilal mu'arrafi bi al. Kita menunjuk ism ma'rifah. Kita menunjuk ism ma'rifah. Sebenarnya ini pembahasan tentang badal yang kita jelaskan kemarin. Bagaimana badal. Dan pembahasan selanjutnya tentang al-ismul maqsur. Setelah itu yang terakhir amama dan khalfa. Al-isyarah ilal mu'arrafi bi al. Kemarin kita contohkan al-baitu kabirun, ini susunan mubtada dan khobar, ya kan Om ya? Iya. Kalau kita tambahkan ism isyarah sebelumnya, sedangkan ism isyarah itu biasanya menjadi mubtada, ya kan Om ya? Nah, kalau kita tambahkan hadza sebelumnya, lalu mubtadanya jadi yang mana? Ada. Nah, jadinya hadza itu sebagai mubtada. Lalu al-baitu sebagai apa? Badal. Badal ya, bukan khobar. Al-baitu bukan khobar ya. Ingat, kalau setelah ism isyarah kok ma'rifah, kalau setelah mubtada, saya ulangi lagi. Kalau setelah mubtada kok ma'rifah atau setelah ism isyarah seperti ini, seperti dicontoh saat ini pembahasan ini, kalau setelah ism isyarah kok ma'rifah, itu berarti bukan khobar. Karena khobar itu kalau ism mufrad, bukan susunan jumlah, bukan susunan kalimat, itu harus nakiroh kan namanya, seperti kita jelaskan sebelumnya. Kalau ma'rifah seperti ini berarti dia adalah badal hadzal baitu kabirun, hadza sebagai mubtada, sedangkan al baitu sebagai badal dan kabirun sebagai khobarnya. Baru yang nakiroh terakhir ini, yang kabirun ini, nakiroh yang terakhir ini baru betul-betul sebagai khobarnya. Khobar mubtada. Kalau ini kan ma'rifah, al-baitu itu ma'rifah kan namanya? Iya. Ma'rifah. Kalau kata tunggal seperti ini, bukan susunan kalimat, khobar itu kan harus nakiroh. Berarti kalau ma'rifah bukan khobar kan namanya? Di sini badal, harus diingat. Badal ini ma'rifah. Gitu Om ya. Baik. Contoh kedua kemarin kita sebutkan, kalau misalkan di sini ada susunan mubtada dan khobar, hadhihi sayyaratun. Hadhihi ini sebagai apa Om? Mubtada. Hadhihi sebagai mubtada, sayyaratun sebagai Khobar. sayyaratun sebagai khobarnya. Hadhihi mubtada, sayyaratun khobar. Bagaimana kalau kita jadikan sayyarah itu ma'rifah, lalu kita tambahkan khobar lagi di belakangnya. Litajiri misalkan di sini. Litajiri ini susunan jar dan majrur kan ya? Iya. Huruf jar, ini ada huruf jarnya. Harfu jarrin. Ini kan ya? Ini harfu jar. Sedangkan at-tajir ini sebagai ism majrur. Majrur. Ism majrur. Ismun majrur. Kita jelaskan sebelumnya di pelajaran sebelumnya bahwasanya khobar itu boleh berupa jar dan majrur kamu ya. Iya. Itu syubuhul jumlah namanya sebutannya. Jadi yang lebih dari satu kata, yang terdiri dari 2 kata atau lebih, tapi belum merupakan kalimat sempurna, gitu kan? Itu syubuhul jumlah namanya. Nah, ini jar dan majrur itu termasuk syubuhul jumlah. Enggak. Nah, biasanya kalau jar dan majrur dalam susunan kalimat itu biasanya menjadi khobar. Bagaimana? Ini kalau misalkan sudah ada susunan mubtada dan khobar di sini, lalu ditambahkan jar dan majrur lagi di belakangnya, maka khobar yang ini harus kita rubah, begitu kan, ya? Iya. Itu harus kita rubah menjadi ma'rifah, yaitu sebagai badal. Sebagai badal ini tambahannya di sini ada al, ya kan, ya? Iya. Ada al di sana, maka dia menjadi ma'rifah. Dia tidak menjadi khobar lagi seperti di sini.
Dia sudah berubah. Berubah menjadi apa? Badal. Menjadi badal. Hadhihi tetap mubtada. Ism isyarah tetap menjadi mubtada. Sedangkan kalau ada ism ma'rifah setelahnya, ini ma'rifah. Kalau ada ism ma'rifah setelahnya, maka dia sebagai badal. Badalun. Sedangkan jar dan majrur yang terakhir ini sebagai khobarnya. Begitu Om ya? Yang harus betul-betul difahami supaya nanti tidak bingung ketika Anda perbandingan, misalkan nanti Anda mudhaf ilaih, lalu mubtada dan khobar ini, lalu ada tambahan badal, terus juga nanti di bab 9 kita akan mempelajari sifat dan yang disifati. Itu semuanya berbeda susunannya, bentuknya juga berbeda. Di sini kita harus betul-betul paham bahwasanya badal di sini ism ma'rifah kan, ya? Afan. Ini badal di sini ism ma'rifah ya kan, ya? Iya. Ism ma'rifah. Dan dia sebagai penjelas dari ism sebelumnya. Ya kan, ya? Menjelaskan lebih detail ism setelahnya. Afan, ism sebelumnya maksud saya. Dia menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud isim sebelumnya. Hadza apa? Hadzal baitu. Hadhihi apa? Hadhihi sayyaratu. Begitu Om ya. Sedangkan khobar itu yang melengkapi susunan kalimat sehingga dia menjadi kalimat sempurna yang bisa difahami. Kalau kita hanya menyebutkan hadzal baitu, ini belum sempurna. Belum sempurna. Hadzal baitu, rumah ini kenapa? Ketika ditambah khobar, baru dia bisa difahami. Hadzal baitu kabirun. Kabirun itu yang melengkapi, yang menyempurnakan susunan kalimat sehingga dia bisa difahami. Misalkan kalau kita katakan hadhihi sayyaratu. Mobil ini kenapa? Masih belum jelas kan, Om ya? Ini belum sebagai kalimat sempurna. Ketika kita tambahkan khobar littajiri, hadhihi sayyaratu littajiri, maka dia menjadi kalimat sempurna yang bisa difahami. Gitu Om ya. Selanjutnya khobar itu kalau kata tunggal bukan susunan kalimat, kata tunggal seperti ini Om ya. Kabirun ini kan kata tunggal Om ya. Kabirun ini kata tunggal. Harus diingat khobar kalau kata tunggal itu harus apa Om? Harus nakiroh. Harus nakiroh, nggak mungkin ma'rifah. Gitu Om ya. Nggak mungkin ma'rifah kalau kata tunggal. Kalau susunan kalimat, maka boleh namanya susunan kalimat kan Om ya. Termasuk kalau syibhul jumlahnya. Syibhul jumlah mah nggak masalah. Littajiri di sini jar dan majrur. Gitu ya. Jar dan majrur. Masuk juga misalkan dzaraf itu juga termasuk syibhul jumlah bisa menjadi khabar. Dzaraf yang kita pelajari di bab ini juga. Ada pertanyaan tentang ini? Oh ya, saya keinget ini tulisan littajiri. Littajiri ini ada huruf jar Om ya. Li. Aslinya at-tajiru. Aslinya tulisannya seperti ini. Tajiru. Oh iya, salah saya. Siapa Om ini? Bu Amalia? Nggak masalah. Iya Ustaz, salah. Nggak masalah, Om. Nggak masalah. Namanya belajar itu wajar salah. Namanya belajar itu wajar salah. Kalau udah nggak pernah salah ya ngajar kan Om ya. Ustadz, berarti badal itu kalau dia isi ma'rifahnya pakai al ya? Badal kalau dia Isi ma'rifahnya yang pakai al. Kan Muhammad juga isi ma'rifah kan, tapi dia nggak pakai al. Sebenarnya bisa aja, yang penting isim ma'rifah. Muhammad itu bisa sebagai menjadi badal seperti yang saya contohkan kemarin. Ja'al ustadzu, ustadz datang, kan? Ini kalimat sempurna sudah. Tapi ustadz siapa? Oh iya iya. Ja'al ustadzu Muhammadun. Muhammadun ini penjelas. Siapa yang dimaksud ustadz di situ? Ustadz Muhammad.
Muhammad ini sebagai badal. Ma'rifah kan nama orang. Ini kembali ke sini. Litajiri. Litajiri ini aslinya at-tajiru ditambah li. Sebelumnya kan gitu, ya? Betul atau betul? Ya. Ketika at-tajiru ini ada al di sini. Ada alnya, lalu ditambah huruf jar li sebelumnya, maka yang dihapus itu adalah apanya, Om? Hamzah wasalnya saja. Jangan dihapus semuanya, al ini dihapus semuanya, jangan. Yang dihapus hamzah wasalnya saja. Jadinya litajiri. Lamnya tetap double 2. Ini kan lam dan lam lagi kan, Om, ya? Lam dan lam. Tajir. Ini afan tulisannya agak litajiri. Kan begitu, Om, ya? Seperti di sini. Di sini lamnya tetap double 2. Lamnya tetap double 2 di sini. Ya kan, Om, ya? Masih bingung nggak, Om, tentang cara penulisan ini? Kalau misalkan ada ism ma'rifah yang diawali al, lalu ditambah huruf jar li di depannya, masih bingung tidak, Om? Insya Allah udah paham. Insya Allah sudah paham, Om, ya? Kalau Lito Bibi sama juga. Ya, aslinya kan at-tabibu kan gitu, Om, ya? Aslinya at-tabibu. At-tabibu. Tabibu. Kan gini, Om, ya? Iya. Aslinya ada al-nya di sini. Ada al. Di sini ada al-nya. Lalu ditambah li sebelumnya, huruf jar. Li. Li. Maka yang dihapus itu hamzah wasalnya saja yang berdiri ini. Ini yang dihapus yang ini saja. Sedangkan lamnya ini tetap. Jadinya lamnya 2. Lit. Jadinya lit tobibi. Gitu, Om, ya? Masih bingung nggak, Om? Satu lagi kemarin yang terakhir apa, Om? At-talibu kan, Om, ya? Ya, betul. At-talibu. Aslinya bagaimana tulisannya? At-talibu. Gini kan, Om, ya? Ini tulisannya bengkok-bengkok. At-talibu di sini ada al-nya kan, Om, ya? Ada al. Ini ditambah li sebelumnya. Jadinya bagaimana? Lit tabibi itu dihapus hamzah wasalnya saja. Afan, lit talibi. Maksudnya lit talibi. Lamnya tetap 2. Lit talibi. Begitu, Om, ya? Masih bingung nggak, Om? Jadi jangan dihapus semuanya, al-nya, hamzah dan al-nya jadi dihapus semuanya. Jadinya litolibin jadinya nanti. Kalau hilang al-nya kan gitu. Bagaimana, Om? Masih ada pertanyaan, Om? Masih ada yang dibingungkan? Halo? Ada pertanyaan? Insya Allah yang kemarin kurang-kurang salah-salah udah paham, Ustaz. Allah, masalah, Om. Salah itu nggak masalah. Jadi jangan takut, salah itu jangan takut. Dan kita itu belajar itu bukan buat nilai kan, Om. Nilai itu biar pemacu aja, biar kita lebih semangat. Kalau nggak takut salah, cuma takut nggak paham. Betul. Nggak masalah, insya Allah. Tapi sekarang kan paham kan, Om? Insya Allah. Nggak masalah. Butuh proses, pasti butuh proses. Namanya belajar itu wajar salah. Wajar. Jadi jangan sampai takut. Lalu pembahasan kedua pekan lalu adalah alismul maqsuru. Alismul maqsuru itu yang bagaimana? Yaitu ism yang diakhiri alif. Begitu kan, Om?
Kita jelaskan kemarin ism maksur. Yang disebut ism maksur adalah ism yang diakhiri alif. Entah itu alifnya alif mamdudah atau alif maksurah. Alif maksurah itu yang bentuknya seperti ya tapi tidak ada titiknya di akhir kata. Kalau alif mamdudah itu yang berdiri, ya kan, ya? Kedua-duanya kalau mengakhiri suatu kata benda, maka kata benda itu disebut maksur. Ism maksur adalah ism yang diakhiri alif. Baik alif maksurah maupun alif mamdudah. Baik alifnya ini alif asli yang merupakan salah satu huruf dari akar kata atau alif tambahan. Nah, nanti insya Allah suatu saat kita akan mempelajari beberapa alif tambahan. Baik alif asli maupun alif tambahan, yang penting yang diakhiri alif itu adalah ism maksur. Begitu, Om, ya? Yang penting diakhiri alif itu. Dan ketentuannya kemarin bagaimana, Om? Ism maksur itu bagaimana? Tanda ini masjidnya tidak tampak. Tanda i'rabnya, harokat terakhirnya tidak nampak. Alamatu i'rabihi muqaddaratun. I'rabnya muqaddarah, tidak nampak. Kalau misalkan aslinya marfu' misalnya, aslinya harusnya kan seperti ini al-mustashfa, tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Harusnya dhammah kan, ya, tanda harokat terakhirnya. Harusnya dhammah. Ini sebenarnya juga tanda rafah dhammah, tapi dhammatun muqaddarah. Dhammah yang tidak nampak. Dhammatun muqaddaratun. Dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Jadi sebenarnya ini ada, dhammahnya, hanya saja dhammahnya tidak nampak. Begitu, ya? Apa sebab yang menjadikan dhammahnya tidak nampak? Sini sebenarnya ada dhammahnya. Sebabnya apa kok tidak nampak dhammahnya di sini? Apa, Om? Kemarin kita jelaskan? Ta'dzur. Karena huruf alif di sini memang tidak bisa diharokati. Dimanapun juga alif itu tidak bisa diharokati, kan gitu, Om? Iya. Makanya kalau istilah nahwunya itu lit ta'adzur, karena uzur, karena memang alifnya ini tidak bisa diharokati. Mau aslinya harokatnya apapun juga, mau fathah, dhammah atau kasroh, bahkan sukun sekalipun tetap tidak nampak. Baik. Contoh kedua, nih di sini ada fil mustashfa. Fi itu huruf jar kemarin kita jelaskan. Sedangkan al mustashfa ism setelah huruf jar harusnya majrur. Tanda jar itu biasanya apa, Om? Kasroh. Mana kasrohnya di sini? Fil mustashfa, mana kasrohnya? Kasrohnya muqaddaratun. Kasrohnya muqaddaratun. Kasrohnya tidak nampak. Di mana? Kasrohnya pada alifnya. Istilahnya kalau nahwu itu muqaddaratun 'alal alif. Kasratun muqaddaratun 'alal alif. Jadi di sini sebenarnya ada kasrohnya tapi tidak nampak karena alif itu tidak bisa diharokati. Begitu, ya? Semoga tidak membingungkan. Minal mustashfa juga demikian. Kemarin kita jelaskan. Contoh kedua kemarin ada Amerika. Contoh kedua ini alifnya adalah alif mamdudah. Alifnya berdiri kan, Om, ya? Iya, mamdudah. Alifnya berdiri. Berbeda dengan yang sebelumnya al-mustashfa, di sana alifnya alif maksurah. Bentuknya seperti ya tapi tidak ada titiknya. Sedangkan Amerika ini alifnya alif mamdudah, berdiri. Hukumnya sama, mau alifnya maksurah maupun alifnya mamdudah, tetap yang diakhiri alif seperti ini disebut ism maksur dan dia tanda i'rabnya, harokat terakhirnya tanda i'rabnya tidak nampak, muqaddarah. Baik.
Ibu Ayu Agustin sudah bergabung, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Afwan terlambat Ustadz. Juga ternyata sudah bergabung, alhamdulillah. Aca nggak UAS, Aca? Aca, ada Aca. Ada. Ini apa katanya? Ada. Kalau videonya on. Nah, saya nggak bisa lihat mana-mana. Yang saya muncul ini videonya. Aca hadiroh itu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini Amerika, ini sama ya. Amerika ini juga ism maksur. Dia tanda i'rabnya juga muqaddarah, tidak nampak karena huruf terakhirnya adalah alif. Alif itu tidak bisa diharokati. Misalnya fi Amerika. Amerika di sini harusnya majrur karena dia dahului huruf jar. Tapi tanda jarnya apa? Tanda jarnya apa, P. Muqaddarah. Kasrotun muqaddaratun. Muqaddarah. Kasrotun muqaddaratun. Kasroh muqaddarah. Kasroh yang tidak nampak di tanda alifnya. Nah, karena alifnya tidak bisa diharokati. Kirain Ustadznya panik. Apa? Saya nggak paham malah. Saya ini bikin acara sendiri. Ya Allah, lucu banget sih kamu, Nak. Ya Allah. Baik. Mereka juga demikian. Jadi tanda jarnya daroh kasrotun, daratun. Begitu, ya? Ada pertanyaan tentang ism maksur? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada orang? Isim maksur itu masuk ke ghairu munsharif nggak Ustaz? Baik. Akhirnya pertanyaan ini muncul juga. Ism maksur itu ada yang munsorif, ada yang ghairu munsorif. Oh, iya. Ada yang munsorif, ada yang ghairu munsorif. Kalau tidak ada sebab yang menghalangi dia ditanwin, maka dia munsorif, maka dia bisa ditanwin. Seperti al-mustashfa di sini. Kalau tidak ada al-nya, dia bunyinya mustashfan. Dia bunyinya mustashfan. Betul, huruf terakhirnya tidak bisa diharokati, tapi dia munsorif. Untuk menunjukkan bahwasanya dia bisa ditanwin, maka huruf sebelum terakhir yang ditanwin. Dan tanwinnya selalu fathatain. Dalam keadaan apapun. Mau dalam keadaan rofa, jar maupun nasab. Ibu-ibu yang lain mungkin belum nyampe pembahasan. Ini semester 2, pembahasan semester 2. Insya Allah nanti akan kita bahas. Dengan Amerika ini baru. Amerika ini tidak boleh tanwin. Asli memang mau bagaimanapun juga tidak boleh tanwin. Karena ada sebabnya. Karena ada sebab dia tidak bisa ditanwin. Di antaranya dia nama asing. Nama non Arab, ya kan, ya? Tempat. Nah, Itu juga mungkin dia juga nama Madinah. Madinah itu mu'annats. kota. Kota itu mu'annats. Jadi dia tidak bisa ditanwin. Bisa an-in-un tidak bisa kalau Amerika. Sedangkan mustashfa itu munsorif, dia bisa tanwin. Tapi karena huruf terakhirnya tidak bisa diharokati, tanwinnya itu diletakkan di huruf sebelumnya, yaitu huruf fa. Jadinya mustashfan. Kalau tidak ada al-nya jadinya mustashfan. Begitu, ya? Iya, karena alif ya, jadi harusnya fathah. Jadi tadi kan pertanyaannya, apakah ism maksur ini bisa ditanwin atau tidak? Intinya seperti itu. Saya tanyakan bahasanya. Kalau tadi bahasanya Mbak Eka kan munsorif atau tidak. Munsorif ini kita istilah masih belum kita pelajari. Yang ditanyakan Mbak Eka yaitu apakah ism maksur itu bisa ditanwin huruf terakhirnya atau tidak? Kan, ya? Iya. Jawabannya itu tadi, sebagian ism maksur itu bisa ditanwin, sebagian juga tidak. Kalau tidak ada sebab yang menghalangi tanwin, ya, tetap bisa ditanwin. Tapi kalau misalkan ada sebab yang menghalangi adanya tanwin, maka tidak boleh tanwin. Seperti Amerika ini tidak boleh tanwin. Baik, gitu, ya? Iya, syukran Ustaz.
Ustadz lama-lama suaranya jauh. Jauh ya? Ya, kecil. Nah. Sampai saat ini masih jauh. Udah lumayan kalau jerit. Maaf Ustadz. Apa? Baik. Semoga jauh jaraknya aja, tapi nggak jauh di hati. Amin. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan, Om ya. Saya Ustaz. Bagaimana, Om? Iya. Kalau tadi Amerika, dia berarti masuknya ke maksur ya Ustaz? Nah, dia termasuk ism maksur. Jadi yang penting diakhiri kalau mamdud. Iya, enggak. Maksudnya kalau berarti dia enggak bukan apa? Yang terakhir itu tadi yang Ustaz sebutin, kalau dia enggak ditanwin. Ghairu munsharif. Iya. Berarti dia bisa termasuk ghairu munsharif. Pasti dia bisa kedudukannya bisa dua. Dia sebagai maksur dan dia sebagai ghairu munsharif juga gitu. Ini pembahasan yang berbeda, Om. Ini pembahasan yang berbeda. Jadi, ism maksur, kita balik lagi. Ism maksur itu ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Jadi kan ini kan yang ditanyakan tentang apakah ism itu bisa ditanwin huruf terakhirnya atau tidak. Jadi huruf atau ism itu bisa mamnu' minas shorof, bisa tidak tanwin huruf terakhirnya itu karena ada sebab kan Om ya? Ada sebab. Entah itu sebabnya satu sebab atau dua sebab kan gitu. Yang akan kita pelajari di semester 2 insyaallah. Baru semester 2. Nah, itu ada sebabnya. Jadi ghairu munsharif, mamnu' minas shorof, tidak bisa ditanwin huruf terakhirnya itu karena ada sebabnya. Selama tidak ada sebabnya, maka tetap munsharif, tetap bisa ditanwin. Seperti mustashfa, al-mustashfa ini bisa mustashfan karena tidak ada sebab yang menghalangi tanwin. Sedangkan Amerika ini ada sebabnya, yaitu dia alam a'jami atau alam mu'annas juga. Amerika ini daulah ini. Amerika jauh. Daulah itu negara. Oh iya, oh daulah negara. Daulah balad. Atau ini juga nama a'jam, nama non-Arab. Kalau nama non-Arab itu nggak ada yang bisa ditanwin. Amerika ini masuk ke nama Arab berarti ya Ustaz? Nama non-Arab. Non-Arab kan ya? Non-Arab. Ada nonnya. Jangan sampai ke skip nonnya. Ada nama yang lebih dari 3 gitu ya? Bukan nama non-Arab maksudnya itu nama yang bukan asli katanya kata yang bukan dari Arab. Kata Arab, bukan kosakata Arab itu. Iya. Kalau aku taunya ghairu munsharif salah satunya adalah nama non-Arab yang dia lebih dari 3 huruf gitu ya aku tahu. Salah ya? Nanti insya Allah kita pelajari di bab 2, semester 2 bab terakhir. Semester 2 bab terakhir, di sana akan kita jelaskan semuanya sebab-sebabnya apa saja. Ada belasan Om, ada belasan sebab. Iya. Insya Allah. Sabar Om, sabar. Kasihan yang baru belajar ini. Iya, afwan Ustaz. Baik. Kita lanjutkan ke pembahasan amama dan khalfa yang sudah kita bahas pekan lalu. Kemarin kita jelaskan amama dan khalfa itu huruf jar atau bukan? Bukan. Bukan Om ya? Amama dan khalfa itu bukan huruf jar. Amama dan khalfa itu bukan huruf jar. Itu apa? Zarf makan. Zarful makan. Zarf makan itu apa kalau dalam bahasa kita? Tempat. Keterangan tempat. Amama ma'ana amama. Depan. Khalfa ma'ana khalfa. Belakang. Jadi amama dan khalfa ini termasuk zarful makan, keterangan tempat. Dan harus diingat juga amama dan khalfa ini selalu dalam keadaan nasab. Zarf itu selalu mansub. Al-Fathi. Jadi selalu fathah amama.
khalfa, selalu fathah terakhirnya kan namanya. Iya. Selain itu, yang harus kita ingat juga, poin selanjutnya, ini poin kedua, lalu poin ketiga. Tadi poin pertama, amama dan khalfa ini dzarful makan, bukan huruf jar. Poin kedua, amama dan khalfa ini huruf terakhirnya selalu fathah. Ya kan namanya? Poin ketiga, apa? Amama dan khalfa ini selalu sebagai Mudhof. selalu sebagai mudhof, ya. Selalu sebagai mudhof. Makanya setelahnya selalu Berisik nggak kedengeran, Ustaz? bagaimana, Nggak kedengeran, kersek-kersek. Baik. Masih kerasa-kerasa? Enggak. Sudah nggak. Baik. Jadi yang pertama tadi amama dan khalfa itu sebagai dzarful makan, bukan huruf jar. Ya kan namanya? Yang kedua, amama dan khalfa ini huruf terakhirnya selalu fathah. Harokat. Lalu yang ketiga, amama dan khalfa ini selalu sebagai mudhof. Ya, Om ya? Selalu sebagai mudhof. Lalu yang keempat, ism setelah amama dan khalfa berarti selalu sebagai mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaih itu selalu keadaannya apa, Majrur. Majrur. Tandanya apa? Kasroh. Huruf terakhirnya. Contohnya kemarin, amama, lalu kemudian ditambah al-baitu jadi amamal Baiti. al-waladu amamal baiti. Kita jelaskan juga kemarin bahwasanya dzarf itu bisa menjadi khobar kan ya, seperti jar dan majrur. Dzarf itu juga bisa menjadi khobar. Jadi al-waladu mubtada, amamal baiti khobar. Khalfa lalu ditambah al-madrasatu maka jadi khalfa al-madrasati gitu ya. Al-baitu khalfal madrasati. Jadi khalfa ini selalu fathah huruf terakhirnya dan dia sebagai mudhaf. Kata setelahnya berarti selalu menjadi mudhafun ilaih dan majrur tandanya kasrah. Hal min su'al. Hal ladaikunna su'alun? Lama, Ustaz. Pertanyaan ibu-ibu? Di halaman berapa ya? Halaman saya lihat. 74. Berapa ibu-ibu? 74, Ustaz. Halaman 74. Nah. Halaman 74. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ini sebagian tampilan yang saya tampilkan di layar dan PDF-nya ibu-ibu mungkin ada sedikit perbedaan. Insya Allah pekan depan atau pekan berikutnya insya Allah akan kita share revisi insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau dzaraf makan ada beberapa lagi kan ya Ustadz ya? Ya, dzaraf makan itu banyak, tapi Banyak ya? jangan terlalu membahas yang lain. Kita intinya di sini amama dan khalfa saja. Nah, Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kemarin ada... Kita kemarin sampai tamrin berapa, Om? Yang belum dibahas, yang tamrin 3 kan PR-nya tamrin 4. Baik, tamrin 3, Om ya? Iya. Tamrin as-sadis. Langsung kita ke tamrin. Subhanallah, ini muncul duluan jawabannya. Baik. Kita coba jawab at-tamrin as-sadis. Kita jawab dari... Apakah Ibu Agneta Revinda hadirah? Hadirah, Ustaz. Hadirah, tayyib. Ini perintahnya apa, Ummahat? Iqra'il mithal al-ati thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Bacalah Contoh di bawah. contoh yang di samping itu ya, dalam kotak itu. Bacalah contoh berikut, thumma kemudian hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Rubahlah, hawwil itu artinya rubah, Hawwil, rubahlah. Al-jumal itu jamak dari jumlah.
Jumlah itu apa artinya, Om? Kalimat. 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 Lalu rubahlah susunan kalimat di bawah ini seperti contoh tersebut. Contoh di sana, misal hadza kitabun. Kalau kita perhatikan hadza kitabun di sini, hadza itu mubtada, kitabun sebagai khabar. Udah sempurna. Hadza kitabun, mubtada dan khabar. Tapi kita ingin menunjuk ism ma'rifah. Nggak bisa. Kita ingin menunjuk ism ma'rifah. Al-kitabu itu kita jadikan sebagai ism ma'rifah, kita tambahkan al. Maka dia nanti menjadi badal kan gitu, Om ya? Iya. Lalu baru yang bagian di belakang ini baru sebagai khobarnya nanti, Om ya. Tinggal ditambahkan saja. Mudah kan, Om ya? Jadi tinggal ditambah al saja sebenarnya. Ini. Tayyib. Kita coba Ibu Agneta Rifinda, tafadhali, Om. Berarti yang tobibunnya jadi ma'rifah, Ustadz. Tayyib. Saya contohkan nomor 1, Om ya. Betul sekali, Ibu Agneta. Nanti Ibu Agneta, saya manggilnya Ibu Agneta atau Ibu Revinda. Nanti dijawab yang nomor 2. Saya jawab yang nomor 1. Ya. Aslinya, hadza tabibun nuqtah minal hindi. Maka jawabannya hadza tabibu minal hindi. Begitu, Om ya? Oh iya, baik. Berarti yang nomor 2 ya, Ustadz. Naam, tafadhali. Hadhis sayyaratu limudiri. Lil mudiri. Jadi kita Hasan di sini ada alnya, ya. Oh iya. Lam double itu aslinya al-mudiru ditambah huruf jar li sebelumnya. Berarti mudirnya ma'rifah juga. Nah, kan kalau jar dan majrur nggak masalah ma'rifah. Oh iya. Berarti kalau hadhis sayyaratu lil mudiri. Jayyid, ahsanti. Di sini seperti nomor 1 minal hindi, ini juga ma'rifah juga namanya, majrurnya. Oh iya. Yang tidak boleh ma'rifah itu kalau khobarnya ini ism mufrad, maksudnya bukan suatu susunan. Ibul jumlah. Kalau hanya satu kata saja, maka itu tidak boleh ma'rifah. Harus nakiro. Tapi kalau syibhul jumlah seperti ini, ada susunan jar dan majrur, atau dzarf tadi, dzarf makan, atau zaman, nggak masalah. Itu nggak masalah. Misalkan majrurnya itu ma'rifah, nggak masalah. Ada pertanyaan? Dari ibu-ibu yang lain mungkin? Ada pertanyaan juga? Belum ada. Baik. Ahsanti, barakallahu fiik. Jadi jawabannya tadi, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Lil mudiri. Baik. Ar-raqam ats-tsalits. Ar-raqmu ats-tsalitsu, Ibu Amalia, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya zalikal waladu bnul mudarrisi. Ahsanti, Masya Allah. Cara bacanya juga tepat sekali. Hamzah wasalnya langsung disambung. Jadi, zalikal waladu bnul mudarrisi. Jadi, hamzah wasalnya disambung. Kalau misalkan dipisah kan ibnu, kan gitu ya. Ibnul mudarrisi. Tapi kalau disambung, zalikal waladu bnul mudarrisi. Ahsanti. Ar-raqam ba'dah Ibu Ayu Agustin, tafadhali. Tilka sa'atu min Suwisro. Tilka sa'atu min Suwisro. Suwisro ya. Bukan Swisri kan ya. Karena di sini ism maksur diakhiri alif. Maka kasrohnya itu tidak nampak. Tilka sa'atu min Suwisro. Barakallahu fik, fatallahu alaik. Ba'dah Eka. Tafadhali. Ar-raqam al-khamis. Hadza baitun. Hadza baitu lil muhandisi ya. Marratan ukhra. Coba sekali lagi.
Nomor berapa sih Eka? Nomor 5 kan? Betul, nomor 5. Ar-raqam al-khamis. Hadzal baitun. Hadzal baitu. Hadzal baitu ada al-nya ya. Ya, hadzal baitu lil muhandisi. Ahsanti, hadzal baitu lil muhandisi. Barakallahu fiik. Ibu Erlin, apakah hadirah? Lam tahdur? Ibu Hanifah, tafadhali Ar-raqam as-sadis, nomor 6. Baik Ustaz. Hadzal qalamu li'abbasi. Li'abbasin. Didengar pun juga enak kan namanya li'abbasi. Li'abbasi. Hadzal qalamu li'abbasin. Li'abbasin. Bisa ditanwin ini nama orang. Dan dia bisa ditanwin. Tidak ada sebab yang menghalangi tanwin untuk kata Abbas. Li'abbasin. Ahsanti. Allah alaih. Ba'da Ibu Herfin Isti'anat. Ibu Siti Zuhrah, tafadhali Ar-raqam as-sabi', nomor 7. Zalikal. Ya, Ustaz. Zalikar rajulu. Siah ya, Ustaz. Bagaimana? Zalikar rajulu. Ya, lanjutin. Zalikar rajulu muazzanun. Muazzanun atau muazzinun? Muazzinun. Muazzin ya. Muazzin itu orang yang muazzin. Orang yang melantunkan azan. Kalau muazzanun itu yang diazani. Apa tadi harokat terakhirnya? Yunun. Muazzinun. Muazzinun. Betul sekali. Dzalikar rajulu, ada al-nya. Dzalikar rajulu muazzinun. Gitu ya. Dzalikar rajulu muazzinun. Muazzinun. Jayyid. Ba'da Barakallahu fiik, fatallahu alaik. Ibu Yanti, apakah hadirah? Hadir Ustaz. Hadirah. Barakallahu fiik. Tafadhali ajibi ar-raqam ats-tsamin. Hadihi baidatu kabiratun. Hadihil baidatu kabiratun. Diulangi sekali lagi pelan-pelan, santai. Hadihil baidatu mukabiratun. Hadhil baydatu kabiratun. Gitu ya. Ada alnya. Hadhil baydatu kabiratun. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ba'da ar-raqam at-tasi. Acha, tafadhali Acha. Bukan ada. Ibu Jemi, apakah hadirah Ibu Jemi? Lam tahdur. Acha, tafadhali Acha. Hadza mindilu wasihun. Sekali lagi, marratan ukhra. Aduh, tuh kan malah hadza mindilu wasihun. Nah, Ana dengarnya itu seakan-akan nggak ada al ya. Hadzal mindilu wasihun. Jadi ketika hadza itu aslinya ada alifnya, aslinya panjang. Hadza. Ketika bertemu dengan al, jangan dipanjangkan lagi. Oh, iya. Hadzal. Dengan hadzal. Ini makanya saya kira tidak ada alnya. Hadzal mindilu wasikhun. Itu aja ya? Ya. Hadzal mindilu wasikhun. Fatahallahu alaik. Selanjutnya Ibu Mutia, tafadhali Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Ahsanti, hadhil haqibatu lil mudarrisi. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak ada?
Tayyib. Belum. PR kemarin ini, Om ya. PR-nya kemarin perintahnya ada yang belum mengumpulkan? Enggak apa-apa, nanti disusulkan Om ya, yang belum mengumpulkan. Enggak masalah. Iqra'il mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Bacalah contoh berikut, kemudian susunlah atau buat soal atau pertanyaan dan jawaban seperti contoh tersebut. Di sana contohnya, liman hadzal kitabu, di sana ada gambar kitab, maka ditanyakan liman hadzal kitabu, jawabannya hadzal kitabun Muhammadin. Alhamdulillah, ini yang sudah mengumpulkan kemarin insya Allah tidak banyak kendala, hanya mungkin beberapa kemarin yang ya tadi yang di awal tadi, atau mungkin masalah apa kemarinnya? Saya nggak ingat. Masalah kosakata. Kalau harokat insya Allah nggak ada kendala ya. Ketika ada huruf jar li, maka harus majrur semuanya. Harus kasroh setelahnya. Abbas jadi li Abbasin kan gitu ya. Ali li aliyin. Mudiru jadi lil Mudiri. al-fallahu lil fallah. Lil mudarrisi kan gitu. Ini jawabannya bagaimana? Yang nomor 1, liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Abbasin. Tsani, liman hadzal miftah? Nah, ini kemarin ada yang kurang huruf. Miftah itu taknya panjang. Ini yang pertama barusan yang rasa. Al-miftah. Al-miftahu taknya panjang. Jangan sampai terlewat alifnya. Jangan miftah gitu saja. Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu Mahun alin. Ar-raqam ats-tsalits, liman hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu. Dari. Lalu ar-raqam ar-rabi', liman hadhil baqaratu? Hadhil baqaratu lil fallahi. Ar-raqam al-khamis, liman hadhil haqibatu? Hadhil haqibatu lil mudarris. Di sana ada kursi. Liman hadzal kursiyyu? Liman hadzal kursiyyu? Li'ammarin. Li ammarin. Ar-raqam as-sabi', liman hadhihi ad-dajajatu? Hadhihi ad-dajajatu libintil fallahi. Libintil fallahi. Jadi kasih. Kok juga kurang kan? Lalu ar-raqam ats-tsamin, liman hadhihi as-sa'atu? Hadhihi as-sa'atu libnil mudiri. Hadhihi as-sa'atu libnil mudiri. Hadhihi as-sa'atu libnil mudiri. Di sini ingat, di sini hamzahnya jangan dihilangkan Om ya. Ketika ditambah li, tetap hamzahnya tetap ada. Jadi libni. Jadi penulisan jadi seperti ini. Meskipun secara pengucapan, secara alif tidak diucapkan, tapi dia tetap ditulis hamzah wasalnya. Jadi libni tulisannya tetap ada hamzah wasalnya. Itu bukan alif tapi hamzah. Libni. Tayyib. Baru saya buka baru ini. Tulisannya begitu, lam alif. Lam alif. Lam alif. Salah saya. Sebenarnya lam hamzah itu. Iya, lam hamzah harusnya yaitu. Libni, itu hukumnya yang kemarin mungkin terlewat. Lalu ar-raqam at-tasi', liman. Afwan Ustaz, kalau yang atas yang li binti itu berarti tinggal ditambah li saja, tetap tulisannya. Afwan. Li binti. Li binti aja, oke.
li binti al-fallahi gitu ya. Ya. Baik. Raqam at-tasi' liman hadzal baitu. Hadzal baitu. Ini lit tabibi. Tabibi. Lamnya harus tetap ada dua ya. Ada dua lamnya. Tulisannya lit tabibi. Lam. Harap dimaklumi lit tabibi. Lit tabibi gitu ya. Yang dihapus itu hamzah wasalnya saja. Yang dihapus hamzah wasalnya saja. Lamnya di sini jangan dihapus. Betul. Demikian juga dengan nomor 10. Liman hadhil mil'aqatu lit talibi. Lit talibi. Gitu ya. Ngomong saya ingat di bahan. Kemarin ada yang menulis li'aliyin itu bagaimana yang betul? Li'aliyin. Li'aliyin. Ada yang menulis seperti ini. Lamnya ke Lam, ain, laf, lam sama ya. Atau lam, ain, lam ya. yang betul yang pertama atau berdua? Dengan apa? Ya kan. Bagaimana, Om? Dibaliknya ada. Yang betul yang pertama atau kedua? Belum, nggak tahu nih. Salah. Nomor kedua, Yang kedua. Kedua. Lam langsung ain. Ain. Yang betul yang kedua, Om ya. Jangan ketambahan gigi. Jadi sekarang ini udah nggak zaman gigi lagi, Om. Sekarang zamannya metik, Om. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi ini tidak perlu ditambah gigi lagi di sini. Hati-hati dengan tambahan gigi itu, terkadang nanti bisa iltibas, nanti bisa dikira ada tambahan huruf. Sin seperti itu. Sin itu giginya berapa ya? Kalau disambung jadinya juga tetap seperti itu. Jangan kurang, jangan lebih. Gigi itu jangan kurang, jangan lebih. Kan nggak enak kalau kurang lebih giginya. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. At-tamrin al-khamis. Coba dibuka At-tamrin al-khamis. Hal fatahtunna? Halaman berapa, Ibu? Halaman 70. 80. 80. 80 ya? Ya, 80. 80. Baik. Coba kita perhatikan di halaman ini baik-baik. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ini semuanya yang di dalam kotak ini adalah contoh. Yang pertama kata al-baitu. Ini adalah ism yang normal ya. Istilahnya sorof itu ism sahih. Sahih. Jadi ini bentuknya itu hurufnya normal semuanya. Bentuknya semuanya normal. Al-baitu. Il-baiti dalam keadaan jar, maka tanda jarnya kasroh, nampak di sini kasroh, gitu kan? Kelihatan kasrohnya. Fi al-baiti, minal baiti, huruf jar ini al-bait majrur, tanda jarnya kasroh, nampak tanda jarnya. Ilal baiti juga demikian, kasrohnya terlihat, kasrohun zahiratun, kasroh yang zahir, yang nampak. Kasrohun zahiratun itu tanda jarnya. Dan kan beberapa kata di bawahnya di sana al-mustashfa, Amerika, Almania, ini semuanya termasuk jenis ism apa, yang kita pelajari? Maksur. Ism maqsurun. Ismun maqsurun. Ismun maksur itu yang bagaimana? Yang belakangnya alif maksuron atau alif mamdudah. Yang diakhiri alif. Ism yang diakhiri alif, ya namanya.
Di sini al-mustashfa diakhiri alif, Amerika diakhiri alif, Almania diakhiri alif juga. Kalau seperti ini, maka kita lihat di sana contohnya fil mustashfa. Ini majrur kan ya? Ada huruf jar, maka harusnya majrur. Majrur itu harusnya tandanya kasroh. Tapi di sini kasrohnya mana? Kasrohnya muqaddaratun. Kasrohnya tidak nampak karena alif itu tidak bisa diharokati apapun. Di sini minal mustashfa juga demikian, ilal mustashfa juga demikian. Termasuk juga di bawahnya di sini kata Amerika persis seperti itu juga. Fi Amerika, fi huruf jar, Amerika harusnya ismun majrur, ya kan ya? Ismun majrur itu harusnya tandanya kasroh, tapi kasrohnya di mana? Kasrohnya muqaddaratun. Kasroh muqaddarah, kasrohnya tidak nampak. Seharusnya posisi kasroh itu ada alifnya itu, karena alif tidak bisa diharokati, maka muqaddarah tidak nampak. Min Amerika ila Amerika, tidak ada yang terlihat kasrohnya. Almania juga demikian, fi Almania, min Almania, dan ila Almania. Semuanya kasrohnya tidak ada yang nampak, tidak ada yang terlihat. Ada pertanyaan, ibu-ibu, dari beberapa contoh ini? Hal min soal? Insya Allah jelas, Om ya? Insya Allah. Baik. Sekarang kita baca yang di bawahnya. Iqra waktub. Nah, ini latihan untuk membaca dan menulis sebenarnya. Coba kita lanjutkan tadi gilirannya Nabila. Tafadhali Nabila. Raqam al-awwal iqra'i. Tabibu. Sekali lagi, coba diperjelas suaranya, diperdekat ke mikrofon. Katanya hadzal tabibu atau hadzat tabibu? Hadzal atau hadzat? Ini itu termasuk huruf syamsiyah atau qamariyah? Syamsiyah, maka harus langsung diidghamkan, langsung masuk ke huruf to-nya. Hadzat tabibu. Itu Nabila ya. Hadzat tabibu. Lalu min iya, jangan ragu. Yang jelas, sekali lagi coba yang jelas. Saya kurang jelas. Min di sana min ingkal tarro min, jangan ada al-nya ya. Saya kurang jelas barusan mendengarnya. Min ingkal tarro. Jadi tidak ada al-nya. Min ingkal tarro. Baik. Ahsan. Fathahullah alaik. Selanjutnya Ibu Sri Sutriyaningsih, tafadhali ar-raqam ats-tsani. Bismillah. Hamid Madari di Madarili aka Parnasa. Pelan-pelan. Zahaba Hamada. Itu nama orang, Ini siapa kira-kira baca? Ahmad. Apa, Om? Zahaba Hamad. Hamad atau Hamud atau Hamid? Hamid. Zahaba Hamid. Hamidun atau Hamidan atau Hamidin? Hamidin. Kenapa Hamidin? Sebelumnya ada huruf jar tidak, Om? Ada, Lia. Sesudahnya. Sesudahnya. Kalau sesudahnya tidak mempengaruhi ke sebelumnya, enggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu, yang dipengaruhi sesudahnya ini. Sesudah. Kalau sebelumnya enggak ada pengaruh.
Jadi kira-kira hamidin atau hamidan? Wah, bingung lagi. Hamid, Hamid. Hamidin, Hamid. Zahaba hamidan atau hamidin? Pilih yang nggak ada. Bocoran ini. Dikata. Yang betul zahaba hamidun, karena tidak ada menjadikan dia majrur, tidak ada yang menjadikan dia kasroh, tidak ada juga yang menjadikan dia fathah kan, ya. Zahaba itu fi'il, kata kerja. Sedangkan hamidun itu pelakunya. Pelaku itu selalu marfu' kalau dalam bahasa Arab, selalu tandanya dhammah, selalu marfu'. Tidak ada pelaku. Pelaku itu apa sih dalam susunan bahasa kita? Subjek, Om ya? Subjek. Subjek ini saya lidahnya lidah Indonesia, subjek. Iya, subjek, betul. Jahabah, Hamidu. Kalau subjek dalam bahasa Arab itu selalu marfu', tandanya dhammah. Tidak ada subjek itu fathah atau kasroh, mansub atau majrur, tidak ada. Subjek itu selalu marfu'. Jadi zahaba apa, Bu Sri? Zahaba Hamadu. Kok Hamad lagi? Hamad atau Hamidu. Hamidun atau Hamidu? Hamidu. Hamidun. Berarti di sini. Zahaba Hamidun, gitu ya? Zahaba Hamidun di par. Ini bacanya apa, Om? Setelah Hamidun itu bacanya apa? Hamidun. Li. Li mana? Li itu kalau cuma satu huruf gini. Ini li bacanya. Kalau ini bacanya apa, Om? Ila. Ila ke. Ila. Par. Kosakata yang kita pelajari kemarin, Prancis itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Farnis. Siapa yang bisik? Kurang latihan. Faronsa. Faronsa. Jadi misalnya seperti itu harokatnya, Om. Dhahaba Hamidun ila Faronsa. Allah alaik. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Semangat, Om. Tapi emang susah kalau emang itu huruf gundul. Nggak apa-apa, Ibu, semangat. Jadi maunya nggak gundul, tapi keriting. Iya, maunya udah ada harokat. Kalau nggak gundul keriting, Om ya. Ini harokatnya lengkapnya keriting namanya. Jaba Hamidun ila Faransa. Nggak masalah, Om. Kita makanya di sini ada latihan. Ini tamrin. Tamrin itu kan latihan membaca. Baik. Nastamir, kita balik lagi ke atas. Ibu Agneta Revinda, tafadhali. Ar-raqam ats-tsalits. Tafadhali, Ibu Agneta Revinda, masih bersama kita. Ibu Agneta, masih di mute suaranya. Atau kita lewati dulu, nanti kalau misalkan sudah bisa, nanti kita kembali ke Ibu Agneta Revinda. Langsung ke Ibu Amalia, tafadhali, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun maridun. Itu bacanya Muhammadun atau Muhammadun? Muhammadun. Ada.
Iya. Mahmud ya? Naam, Mahmudun ya? ganti. Bagus. Nama orang diganti. Mahmudun maridun. Ahsan. Lalu? Huwal ana fil mustashfa. Ahsanti. Mahmudun maridun. Mahmud sedang sakit. Ada khabar ini. Ada dan khabar. Maridun. Fil mustashfa. Di rumah sakit. Mahmudun maridun wal ana fil mustashfa. Ahsanti. Fatahullah alaik. Selanjutnya, Ibu Ayu Agustin, tafadhali ar-raqam ar-rabi'. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarro. Ahsant. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarro. Apa makna? Kalau diterjemahkan? Hamba Allah atau Abdullah sedang telah pergi dari Almania, Jerman ke Inggris. Bagus. Jadi Abdullah telah berangkat dari Jerman ke Inggris. Jerman ke Qatar. Ke Inggris. Ke Inggris, Om. Inkaltarro itu Inggris, Om. Inkaltarro. Nah, ini kosakatanya harus sering dipakai ini biar nggak lupa. Inggris. Baik. Nastamir, Mbak Anda. Mbak Eka, tafadhali. Hadal kitabu li Isa. Wadal kitabu li Musa. Jayid, ahsant. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ini li Isa itu majrur tapi tidak terlihat kasrohnya, dan li Musa juga demikian, kasrohnya di alifnya dan tidak terlihat. Muqaddarah. Barakallahu fiik. Ba'dah Ibu Hanifah, tafadhali, raqam as-sadis al-akhir. Al-akhir. Hazal muhandisu min Amerika. Sekali lagi. Hazal muhandisu min Amerika. Baik. Saya mendengarnya tadi kurang jelas al-nya. Hadzal muhandisu min Amerika. Hadzal muhandisu min Amerika. Ahsanti, barakallahu fiik. Inilah ibu-ibu mungkin kebanyakan pernah ikut belajar tahsin, ya? Sampai sekarang Ustaz kalau belajar tahsin. Kebanyakan mungkin ibu-ibu pernah belajar tahsin. Saya tanya. Huruf lam itu sifatnya apa? Tawassut. Huruf lam. Enggak, maksud saya sifat dalam hal apakah suaranya ini mengalir atau mengalir sedikit. Atau bainiyah. Bainiyah kan, ya? Ada sedikit alirannya. Jadi ketika setiap kali membaca al itu jangan berhenti. Muhandisu, jangan seperti itu. Tidak juga terlalu muhandisu, tidak juga seperti itu, tapi sedikit ada alirannya. Hadzal muhandisu, seperti itu. Termasuk ketika membaca Al-Quran, alhamdu. Biasanya kesalahan membaca alhamdu itu jadi dipantulkan itu karena tidak dikasih aliran. Alhamdu, memantul kan ya? Alhamdu. Seharusnya ada sedikit alirannya. Alhamdu. Ini jadi tahsin ini. Enggak apa-apa, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan? Halaman ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada contoh qiraah. Coba kita lanjutkan. Ibu Hanifah, tafadhali. Halaman selanjutnya. Iqra'i. Ibu Hanifah masih bersama dengan kita? Oh, saya Ustadz. Iya. Siapa lagi? Ada Ibu Hanifah yang lain? Afwan Ustadz.
As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Nanti as-sabburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Papan tulis di depan pelajar dan dia dan di papan belakang guru. Masih Ibu Hanifah saya tanya. Iya. Kirain nanya semua. Kita exciting. Papan tulis itu di depan Pak Guru. Papan tulis itu di depan murid orang, di depan dia, di belakang dan dia di belakang Pak Guru. Dan dia di belakang guru. Ada gambarannya kan ya? Di depan seorang siswa dan di belakangnya Pak Guru. Karena siswa dan Pak Guru ini hadap-hadapan, sedangkan papan tulisnya di belakangnya Pak Guru kan gitu. Belakang Pak Guru. Baik. Ini sebenarnya di halaman ini intinya adalah memberikan contoh penerapan dari amama dan kholfa. Nah, gitu ya. Jadi kita perhatikan yang amama dan kholfanya bagaimana. Amama dan kholfa itu selalu fathah harokat terakhirnya dan dia selalu sebagai mudhof, kata setelahnya selalu sebagai mudhofun ilaih majrur tandanya kasroh. Kita lanjutkan coba. Kita lanjutkan setelah Ibu Hanifah. Ibu Siti Zuhrah, tafadhali Om. Ar-raqam ats-tsani. Aina sayaratul Aina sayaratul mudarrisi? Jayyid. Hiya amamal mudarrisati. Mudarrisati di depannya bu guru atau amamal madarasati? Madarasati. Oh, di depan sekolah ya, bukan di depannya bu guru. Keliru. Jayyid, ahsan. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Jayyid, ahsan. Kalau diterjemahkan bagaimana Bu Siti Zuhrah? Di mana mobil guru itu? Di mana mobilnya Pak Guru? Oh, di mana mobilnya Pak Guru? Dia di depan sekolah. Ahsanti, dia di depan sekolah. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita lanjutkan Ibu Yanti, tafadhali Ibu Yanti. Ar-raqam ats-tsalits. Aina baitul imami? Naam. Baitul imami khalfal masjid. Jayyid. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjid. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Di mana rumah imam? Rumah imam di belakang masjid. Di mana rumahnya Pak Imam? Pak Imam. Imam ini nama orang juga ada imam juga di. Iya, Baitul imami khalfal masjid. Ya, rumahnya imam di belakang masjid. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ba'da khamsa. Acha. Raqam ar-rabi'. Aina jalasa Hamidun? Naam. Jalasa khalfa Mahmudin. Khalfa atau khalfa? Mahmudin. Khalfa Mahmud. Khalfa Mahmudin. Baik. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Acha. Di mana Hamid duduk? Hamid duduk di belakang Mahmud. Jayyid, ahsanti. Barakallahu fiik. Al-akhir ar-raqam al-khamis. Ibu Mutia, tafadhali Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalisun amamal mihrabi. Baik, di sini wajalisun atau wajalasa atau wajulisa? Wajalisun. Wajalisun. Baik. Jalisun itu akhirnya kosakata jalisun itu di bab berapa, Om? Di bab awal ya Ustaz ya, bab
Kalau jalisun itu tulisannya seperti ini, Om. Saya tulis jalisun. Kalau jalisun tulisannya seperti ini. Jimnya panjang, jalisun. Sedangkan ini tunggu, jalisun tulisannya seperti ini dan dia adalah ismun, kata benda, ya kan, Om ya? Sedangkan jalasa ini bacanya jalasa, jalasa. Ini jalasa bacanya. Dia merupakan fi'alun atau kata kerja. Itu bedanya, Om ya. Kalau jalisun itu artinya apa? Seseorang yang duduk. Orang yang itu ismul fa'il, sebutan untuk pelaku. Sedangkan jalasa ini suaranya, Ustaz. Bagaimana, Om? Jalasa kata kerja. Dengar saya suaranya. Kurang jelas. Baik. Sekarang udah jelas belum, Om? Sudah. Baik. Saya ulangi lagi. Kalau jalisun itu tulisannya seperti ini, Om ya. Sin. Jadi jim, Alif, lam, sin. Jimnya panjang. Jalisun. Tulisannya seperti ini. Sedangkan yang di dalam soal ini bacanya jalasa. Bacanya jalasa. Bedanya apa? Kalau jalisun itu ismun, kata benda. Artinya apa? Seorang yang duduk. Seorang yang duduk. Gitu, Om ya. Ini sebutan untuk pelaku. Seperti kataba itu menulis. Kalau katibun itu seorang yang menulis atau penulis. Penulis. Nah. Qoro'a itu membaca. Qori'un itu pembaca. Ya. Jadi jalisun ini orang yang duduk. Sedangkan jalasa ini fi'alun, kata kerja. Ini bacanya jalasa, Om ya. Tayyib. Memang belum enggak masalah. Enggak masalah. Ini memang pengenalan di sini, enggak masalah. Silakan coba dibaca lagi, sekali lagi. Berarti kita membedakan dia itu jalas apa jalisun tuh dari kalimatnya ya, Ustadz ya? Enggak, tadi bentuknya saja sudah berbeda, jumlah hurufnya berbeda. Oh, iya. Alif. Coba, Om, dibaca sekali lagi. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ahsanti, barakallahu fiik. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Barakallahu fiik, fatahallahu alaik. Ini tadi Bu Mutia ini salah satu contoh bentuk bahwasanya kita ketika menghafal kosakata itu harus betul-betul memperhatikan juga bentuk-bentuknya. Jangan hanya bunyinya saja gitu, Om ya. Jadi kalau tadi di awal belum banyak yang hadir tadi, Mbak Eka bertanya itu tentang masalah menghafal itu kadang nggak tahu tulisan. Jadi ketika kita menghafal kosakata, usahakan jangan langsung menghafal bunyinya dulu, tapi kita perhatikan betul-betul tulisannya, bentuknya, huruf-hurufnya, mana yang panjang, mana yang pendek, harokatnya kita perhatikan. Baru setelah itu kita hafalkan bunyinya, biar tidak salah, begitu, Om ya? Ya, baik, Ustaz. Barakallahu fikunna. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu jawabannya seperti itu, Om ya. Kalau mau ditulis, diharokati di bukunya ibu-ibu. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Belum, Ustaz. Ini sudah latihan terakhir ini. Terakhir, halaman terakhir di sana ada al-kalimatul jadidatu. Baik, kadirna ba'di al-mustashfa.
Al-Mustashfa. Al-Mustashfa. Almania. Almania. Ingkalterra. Ingkalterra. Swisro. Swisro. As-Sikinu. As-Sikinu. Faransa. Faransa. Amama. Amama. Khalfa. Khalfa. Jadi ketika kita menghafal juga demikian. Kalau yang panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan. Dan kita hafalkan juga tulisannya itu seperti apa. Baik. Hal min soal tidak ada. Baik. Ternyata waktunya habis hanya untuk bab 8 saja. Rencana tadi sebenarnya mau masuk ke bab 9 sekalian, karena bab 9 ini panjang. Tapi nggak masalah. Jadi di akhir pertemuan sebelumnya, saya kan ingin menyampaikan sesuatu kan Om ya sebelumnya. Iya. Dan sampai saat ini belum saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah ini kan pertemuan kita sudah tidak banyak lagi. Masa belajar kita itu sebenarnya sampai akhir Desember. Kalau sampai akhir Desember berarti tinggal 4 kali pertemuan. Betul atau betul? Kurang jelas Ustaz, suaranya agak jauh. Tayyib. Ulang Ustaz. Tayyib. Saya ulang lagi. Masa belajar kita saat ini itu kan tinggal sedikit. Benar. Jadi kalau kita hitung sebenarnya masa belajar kita itu hanya sampai akhir Desember. Itu akhir masa belajar kita. Bulan akhir Desember. Kalau kita hitung akhir Desember itu berarti kita tinggal berapa kali pertemuan Ibu-Ibu? 4. Tinggal 4 kali pertemuan. Tinggal 4 kali pertemuan itu belum ujiannya. Belum. Ujian. Ada ujian Ustaz. Ujian Ustaz, belajar aja. Enggak, kita ganti aja. Istilahnya bukan ujian. Jangan pakai istilah ujian. Kalau istilah ujian kan biasanya ibu-ibu jadi gimana gitu kan. Ulangan. Evaluasi. Ya Allah. Istilah evaluasi. Jadi itu 4 kali pertemuan itu belum termasuk evaluasi. Lalu mungkin juga kita butuh murojaah kan Om ya? Murojaah dari bab 1 sampai bab 12 nanti insya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita hitung itu waktu kita kurang untuk menyelesaikan materi sampai bab 12. Seharusnya kita semester ini sampai bab 12. Jadi saya ingin menyampaikan penawaran kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu berkenan semuanya, dan kalau ada waktu dan bisa, itu bagaimana kalau kita menambah jam belajar, Afan. Bagaimana kalau kita menambah jam belajar jadi sepekan jadi 2 kali? Setuju. Boleh. Jadi misalnya terserah nanti disepakati ibu-ibu bisanya hari apa, apakah, tapi begini, saya kasih nggak semua hari. Jadi kalau sore sebenarnya semua hari saya bisa insya Allah. Sore seperti ini Om ya. Kalau sore seperti ini insya Allah saya semua hari bisa. Tapi kalau malam ba'da Isya, biasanya kalau ba'da Isya itu kan mungkin ibu-ibu sudah santai tapi tinggal capeknya. Kalau malam saya bisanya hari Ahad, mulai hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Itu saja. Udah hiwar, nggak bisa. Kalau bisa sih Ahad, yang Senin, Selasa itu kalau malam. Kalau sore saya fleksibel. Jadi ibu-ibu milihnya hari apa nanti disepakati ibu-ibu ya.
biar kita materinya selesai dan nanti tidak terlalu Banyak. ngos-ngosan nanti ketika evaluasi. Ustadz, Naam. Afwan yang tadi Ba'da Isya, Naam. itu Ustadz bisanya kapan aja, boleh diulang? Kalau Ba'da Isya, saya bisanya hari Sabtu, Ahad, Senin, atau Selasa. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Kalau sore, Ustaz? Kalau sore, fleksibel. Insya Allah saya kosong sore. Jadi kalau jam 4 sampai jam 6, kurang lebih jam 4 kayak seperti kita biasa ini, Ustadz fleksibel ya? Nah, kalau sore, seperti biasanya kita belajar sore dari jam 4 sampai maghrib. Lebih baik. aja kalau gitu sore. Waktunya sama hari. Sore. Tayyib. Sore aja Ustaz, Kalau sore. kebanyakan ibu-ibu memilih sore, tinggal menentukan hari. Tinggal menentukan harinya. Ya, lebih baik waktunya sama. Kalau misalnya lebih pertemuannya mau sepekan 3 kali pun juga saya nggak masalah. Kalau sore saya free insya Allah. tapi kan ibu-ibu kan nanti mungkin ada kegiatan yang lain kan. Saya tidak bisa memaksakan. Nanti jadi nggak masalah. Sore aja Ustaz. Sore. Nanti tapi tetap di record ya. Jadi kalau misalnya Allah, ada yang nggak bisa datang, insya Allah. Oke. Nah. Nanti ditentukan ya harinya. Jadi ditentukan harinya. Nanti ditentukan di grup saja atau ditentukan sekarang Om? Sekarang aja Ustaz. Nanti kalau di grup nanti tertunda-tunda Om ya? Iya. Tayyib, hari apa Ibu-Ibu? Selasa. Selasa Ustaz. Apa? Selasa atau Rabu. Selasa atau Rabu? Selasa atau Rabu, bukan Senin atau Kamis, jadi biar bisa siapin bukaan. Iya, betul. Selasa atau Rabu. Sekarang pilihannya menyempit Selasa atau Rabu. Rabu. Diusahakan nanti kalau bisa semuanya luang di hari itu, atau kalau tidak bisa dipaksakan ya mayoritas lah nanti bisa dipakai rekaman nanti kan nggak bisa. Oh Selasa bisa, Selasa kosong kayaknya kalau jam 4. Selasa, apakah ada yang berhalangan di hari Selasa, ada kesibukan hari Selasa sore, ibu-ibu? Bisa. Kosong. Berarti pastikan aja hari Selasa, kalau nggak ada yang berhalangan. Tayyib. Kalau tidak ada yang berhalangan, ini yang masih sekolah-sekolah seperti Aca, Nabila, gimana? Nggak ada suaranya. Selasa sore gimana? Nabila dan Aca, bisa? Sekolah. Halo? Atas sekolah. Aca sekolah? Nanti kalau misalkan dengar rekamannya aja gimana? Aca bisa? Bisa. Malamnya dengerin gitu ya? Iya. Tayyib, semoga diberi kemudahan. Amin. Jadi kita tetapkan pertemuan kedua itu hari Selasa ya. Insya Allah kita mulai Selasa pekan ini insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nanti kurang juga, tambah juga nggak masalah. Boleh. Kalau sorry insya Allah saya free. Ya udah Selasa Rabu. Kita coba. Dan jangan khawatir, ini kalau masalah ini nggak ada kaitannya dengan biaya, insya Allah nggak masalah. Jadi tetap anggap aja seperti pertemuan biasa, nggak ada. Yang penting kita belajar. Ibu-ibu semuanya semangat belajar, sungguh-sungguh belajarnya, ikhlas semuanya itu sudah merupakan suatu keuntungan yang luar biasa buat saya. Baik. Insya Allah jadi Selasa jam 4 dan insya Allah hari Jumat jam 4 ya Ustaz. Naam, insya Allah. Jadi Selasa semua bisa, jam 4 dan hari Jumat jam 4. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi kita mulai pekan ini Om ya. Kita mulai pekan ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah. Saya dari tadi masih nyariin penulisan
lam, li ketemu sama ibnu Ustaz. Nah, lalu ketemu. Enggak. Maksudnya kalau li itu dia ketemu, tadi kan li setiap ketemu alif lam, alifnya hilang gitu kan. Nah, Tapi li ketika ketemu ibnu, dia nggak hilang. Kenapa ya Ustaz? emang gitu, Om. Jadi kalau Berarti khususan aja ya Ustaz ketika ketemu dengan al, Om, ya. Dengan al, maka hamzah wasolnya ini hilang. Om, ya. Jadi lil, afan, baik. Gini, lil. Tapi kalau li setelahnya isem Ibnu, ibn, maka tetap jadi liben. Libni. Kenapa? Allah alam. Saya belum menemukan alasannya secara pasti. Tapi kalau secara jenis kata ini sudah berbeda, Om. Berbedanya di mana? Al itu jenis kata apa? Dan ibn itu jenis kata apa? Alif lam itu harfun gitu ya Ustaz? Al itu harf. Oh. Sedangkan ibn itu Isem. Huruf dari isem itu tidak bisa dihapus dengan semudah itu, Om. Kalau misalkan nggak ada sebab yang betul-betul urgent itu nggak bisa berubah bentuknya. Itu isem. Kalau huruf di sini, kenapa kok di sini ada al itu aslinya itu biar bisa berbunyi lamnya. Seperti pada alismu ya? Kata perintah. Terkadang itu kata perintah itu alnya bisa hilang. Hamzah itu bisa hilang. Karena fungsinya hamzah wasol pada kata perintah itu supaya bisa berbunyi saja. Supaya bisa berbunyi. Kalau tidak ada kalau tidak ada hamzah wasolnya tidak bisa berbunyi. Misalkan kata perintahnya dari zahaba itu apa? Zahaba, Idhabu. Perintahnya idhab gitu kan ya? Idhab. Amarnya ya? Idhab, amarnya idhab. Ini hamzah tambahan kan? Iya, tambahan. Hamzah tambahan. Apa fungsinya hamzah tambahan di sini? Supaya bisa berbunyi. Karena kalau tidak ditambah hamzah, ini huruf pertamanya sukun. Kalau huruf pertama sukun kan nggak bisa berbunyi, Om. Iya. Makanya sebagian fi'il amr itu kalau huruf pertamanya tidak sukun, maka tidak perlu ditambah hamzah. Misalkan qala itu fi'il amrnya apa, Om? Qol. Qala. Gini kan, Om ya? Tidak ada hamzah wasolnya. Tidak ada hamzahnya. Karena memang tidak memerlukan. Karena fungsinya hamzah wasol itu untuk membaca supaya bisa berbunyi. Nih fi'il yang ini nih, fi'il nakis, fi'il ajwaf nih bingung. Jangan dibingungkan, Om. Itu kita pelajari baru semester 5 insya Allah. Semester 5 kita akan mempelajari fi'il macam-macam fi'il yang aneh-aneh seperti ini yang ada naqis, ada mithal, ada bisa. Wah, Masya Allah. Semester 5 insya Allah. Jadi jangan dibingungkan sekarang. Sekarang bukan waktunya membingungkan ini. Baik Ustaz, baik. Baik. Ada pertanyaan sebelum benar-benar kita tutup? Berarti hari Selasa bab 9 ya Ustaz?
Naam, bab 9. Yang belum menghafal kosakata bab 9, silakan. Oh iya, belum. Ya, itu tidak ada kendala ketika kita membahas bab 9. Baik. Tapi berarti nggak ada PR ya? Ya, hari ini nggak ngasih PR, ya. Baik, nggak masalah. Kalau tugas tulis tidak ada berarti, karena kita belum masuk ke bab 9. Dan untuk tugas hafalan pun, kalau yang sudah setoran bab 9 juga nggak ada PR. Yang belum hafalan bab 9 baru nanti dihafalkan ya, bab 9 dan disetorkan. Hari Selasa insya Allah kita ketemu kembali. Insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Udah. Udah, Om ya? Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keikhlasan, kemudahan, keberkahan dan keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.